Pernahkah Anda merasa bekerja 12 jam sehari, tapi saldo rekening tak kunjung bertambah? Anda berusaha keras setiap hari, tapi sulit sekali menabung. Sementara itu, ada orang yang terlihat tak terlalu sibuk, malah semakin makmur. Beli rumah, beli mobil, jalan-jalan seperti hal biasa. Tidak adil kan? Sebenarnya perbedaannya bukan terletak pada jam kerja, tetapi pada cara mereka menggunakan tenaga. Ada orang yang berpikir harus mengerjakan semuanya sendiri agar merasa aman. Tapi ada juga orang yang tahu cara yang lebih cerdas. Mereka meminjam tenaga orang lain, meminjam alat, dan memanfaatkan keunggulan zaman. Satu pihak mendorong gerobak dengan susah payah, pihak lain naik kereta cepat. Coba tebak, siapa yang sampai duluan? Kita tumbuh dengan keyakinan yang umum. Ingin kaya, harus mandiri. Kedengarannya bagus, tapi kenyataannya berbeda. Orang kaya tidak hanya mengandalkan diri sendiri. Mereka meminjam tenaga. Mereka meminjam pengetahuan dari orang yang lebih berpengalaman, alih-alih coba-coba sendiri. Mereka meminjam uang di saat yang tepat untuk berkembang lebih cepat. Mereka meminjam teknologi yang bekerja untuk mereka 24/7. Itulah mengapa mereka bisa berusaha sedikit, tetapi hasilnya banyak. Oleh karena itu, dalam video hari ini, saya akan berbagi 8 cara cerdas meminjam tenaga. Mulai dari diri sendiri, pengetahuan, orang lain, hingga teknologi, merek, dan bahkan kebijakan. Ini adalah lever yang akan membantu Anda keluar dari siklus banyak kerja sedikit hasil dan mulai meroket secara finansial, bahkan jika Anda mulai dari nol. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Karena di sini, Anda akan selalu menemukan strategi keuangan dan wirausaha paling praktis agar perjalanan menuju kebebasan finansial Anda lebih mulus dan penuh harapan. Sekarang, mari kita bahas detailnya. Cara 1. Meminjam tenaga dari diri sendiri. Ada fakta yang agak keras, tapi saya yakin Anda setuju. Jika Anda sendiri tidak mau berubah, tidak ada yang bisa membuat Anda kaya. Anda bisa meminjam pengetahuan, teknologi, uang bank, bahkan merek orang lain. Tapi jika fondasi dalam diri Anda lemah, semua lever itu tidak akan banyak membantu. Dengan kata lain, Anda tidak bisa membangun villa di atas fondasi tanah liat. Meminjam tenaga dari diri sendiri. Terdengar aneh, karena semua orang berpikir mengandalkan diri sendiri bukanlah meminjam. Tapi sebenarnya, ini adalah cara memanfaatkan sumber daya gratis yang selalu Anda bawa. Kesehatan, disiplin, dan kebiasaan. Ini bukan hal ajaib yang akan mengubah Anda menjadi jutawan dalam semalam. Tapi, jika Anda tahu caranya, sedikit demi sedikit setiap hari, diri Anda sendiri akan menjadi lever terkuat yang mendorong terobosan Anda. Coba lihat kebiasaan dua tipe orang. Orang dengan pola pikir miskin seringkali hanya punya satu rencana keuangan, menjual tenaga kerja untuk uang. Pulang kerja 8 jam sudah lelah, terima gaji, lalu menunggu periode berikutnya. Jika tenaga hilang, arus uang pun terhenti. Orang kaya berbeda. Mereka juga bekerja, juga berusaha, tetapi sejalan dengan itu, mereka mengubah kebiasaan baik menjadi aset. Setiap hari mereka investasi sedikit untuk pengetahuan, keterampilan, kesehatan. Saat dibutuhkan, semua yang terkumpul akan berkembang menjadi hasil yang luar biasa. Kisah nyata. Budi adalah seorang karyawan biasa. Setelah pulang kerja lelah, alih-alih hanya berselancar di media sosial, ia memutuskan meluangkan 30 menit setiap hari untuk belajar digital marketing. Awalnya, teman-temannya menertawakannya. Tapi setahun kemudian, ketika perusahaan membutuhkan orang untuk menjalankan iklan online, Budi menjadi kandidat utama. Gajinya naik, peluang promosi terbuka, penghasilannya 3 kali lipat dari sebelumnya. Cerita ini tidak jauh, ini terjadi setiap hari. Bedanya, ada orang yang mau investasi pada diri sendiri, ada yang tidak. Meminjam tenaga dari diri sendiri pertama-tama adalah tahu cara menciptakan disiplin. Disiplin terdengar serius, tapi sebenarnya hanya melakukan hal yang benar bahkan ketika Anda malas. Ingin sehat, olahraga 30 menit setiap pagi baik hujan maupun cerah.
Ingin punya modal pengetahuan? Baca 10 halaman buku sebelum tidur, bukan 10 postingan media sosial. Ingin keluar dari gaya hidup gali lubang tutup lubang? Mulai catat pengeluaran, meski hanya untuk segelas teh susu. Hal-hal kecil ini, seperti tetesan air, terkumpul lama-lama menjadi lautan. Yang menarik, saat Anda mulai melatih diri, Anda akan melihat diri sendiri seperti mesin cetak uang khusus. Bukan mencetak uang kertas, tetapi mencetak peluang. Peluang naik gaji, peluang kerja lebih baik, peluang bertemu orang-orang hebat. Dan peluang itulah uang di masa depan. Banyak orang tidak kunjung maju karena mereka percaya nanti kalau sudah punya banyak uang, baru akan investasi untuk diri sendiri. Itu adalah pola pikir terbalik. Anda harus investasi untuk diri sendiri dulu, baru uang akan mengikuti. Seperti menanam pohon, Anda harus merawatnya dulu, baru pohon berbuah manis. Tidak ada yang menunggu pohon berbuah dulu, baru menyiramnya. Saya suka sebuah pepatah. Aset pertama dan paling tahan lama adalah diri Anda sendiri. Anda bisa kehilangan pekerjaan, uang, bahkan kesempatan. Tapi jika Anda sudah mengumpulkan keterampilan, pengetahuan, dan kebiasaan disiplin, Anda bisa membangun segalanya dari awal lagi. Itulah aset yang tidak bisa diambil siapapun. Tapi, ini juga peringatan. Jika Anda tidak mau melatih diri, tidak disiplin, maka Anda sendirilah penghalang terbesar yang menghalangi kekayaan Anda. Jangan berpikir kegagalan datang karena kurang modal, kurang kesempatan, kurang keberuntungan. Seringkali penyebabnya sederhana. Anda kurang kesabaran untuk mengambil satu langkah kecil setiap hari. Anda tidak dihalangi dunia luar. Anda ditahan oleh kebiasaan menunda-nunda diri sendiri. Jadi, bagaimana memulai meminjam tenaga dari diri sendiri? Jawabannya sederhana. Pilih satu hal kecil, sangat kecil, dan lakukan setiap hari. Ingin lebih kaya? Mulailah dengan belajar mengelola Rp500.000 pertama yang Anda hasilkan. Ingin punya keterampilan lebih? Mulailah dengan menonton video singkat tentang Excel, Canva, atau menulis satu kalimat iklan. Ingin sehat? Berdiri dan jalan kaki 10 menit, alih-alih meringkuk di tempat tidur. Terdengar sepele, tapi kekuatannya akan mengejutkan Anda dalam 6 bulan. Jangan remehkan hal yang diulang-ulang. Justru hal itulah yang menciptakan perbedaan besar. Seperti menyisihkan 30 menit belajar setiap hari. Setelah setahun, Anda punya 182,5 jam belajar, setara dengan kursus intensif. Atau olahraga 20 menit sehari. Setelah setahun, lebih dari 120 jam aktivitas. Cukup untuk mengubah orang yang kurang gerak menjadi orang dengan kesehatan yang baik. Intinya, jangan biarkan diri Anda menjadi alasan Anda tetap miskin. Jadikan diri Anda sebagai lever pertama dan terkuat. Karena saat Anda mengubah diri sendiri, segalanya di sekitar akan berubah. Anda tidak perlu sempurna dari awal. Anda hanya perlu sedikit lebih gigih, sedikit lebih disiplin, dan percaya bahwa Anda bisa. Seperti benih kecil yang bisa menjadi pohon raksasa. Dan ketika Anda sudah menjadi pohon raksasa, lever lainnya, pengetahuan, orang lain, teknologi, baru bisa menempel dan mengangkat Anda lebih tinggi. Cara 2. Meminjam tenaga dari pengetahuan. Cara berikutnya adalah meminjam tenaga dari pengetahuan. Jika sebelumnya kita bicara tentang kekuatan dari disiplin dan kebiasaan pribadi, sekarang mari kita lihat sesuatu yang tak kasat mata tapi berkekuatan berlipat, ilmu pengetahuan. Bayangkan Anda memainkan permainan rumit. Satu orang mencoba-coba sendiri, terus terjebak, butuh berbulan-bulan untuk menyelesaikan satu level. Sementara orang lain hanya perlu menonton video panduan di YouTube atau membaca artikel berbagi pengalaman, dan mereka menang hanya dalam satu malam. Itulah perbedaan ketika tahu cara meminjam tenaga dari pengetahuan. Dalam hidup, ada orang yang sangat gigih, mau mencoba sendiri dan belajar dari pengalaman. Itu bagus, tapi harganya seringkali mahal. Bisa kehilangan setahun, bahkan 10 tahun untuk menyadari suatu pelajaran yang sudah jelas tertulis di buku sejak lama.
Sementara itu, ada orang yang tidak mau repot-repot menablak sendiri. Mereka membaca buku, belajar dari mentor, mengikuti kursus atau workshop. Hanya dengan investasi kecil, mereka menghemat seluruh proses trial and error. Ini terbukti dari kebiasaan tokoh dunia keuangan. Warren Buffett, salah satu investor terhebat, menghabiskan 80% waktunya dalam sehari untuk membaca. Yang ia pinjam di sini adalah kecerdasan dan pengalaman yang terkumpul dari ratusan perusahaan, bukan hanya mengandalkan instingnya sendiri. Dan Anda tidak perlu jadi miliarder untuk memanfaatkan cara ini. Di Indonesia, saya tahu banyak anak muda yang awalnya biasa saja, tidak punya modal, tidak punya koneksi, bahasa Inggris pas-pasan, tapi mereka rajin belajar dari sumber pengetahuan gratis, YouTube, Coursera, Udemy. Awalnya video panduan dasar, lalu meningkat ke keterampilan digital marketing, desain, pemrograman. Hasilnya, hanya dalam 2-3 tahun, mereka menjadi freelancer internasional, menerima proyek dari Eropa, Amerika, dengan penghasilan berkali lipat dari gaji kantoran. Pengetahuan adalah lever yang paling adil. Entah Anda lahir di kota atau desa, latar belakang keluarga seperti apa, kesempatan mengakses pengetahuan sekarang hampir setara. Sebuah buku, kursus online, atau video berkualitas, semuanya bisa membuka pintu baru bagi Anda. Pertanyaannya, apakah Anda mau melangkah melewatinya? Masalahnya, banyak orang seringkali merasa sayang mengeluarkan uang untuk pengetahuan. Sebuah buku Rp100.000 dianggap mahal, tapi sekali nongkrong Rp500.000 dianggap wajar. Kursus 2 juta ragu-ragu, tapi ganti HP 20 juta tidak sungkan. Harga sebenarnya tidak terletak pada uang yang Anda hemat, tetapi pada tahun-tahun yang hilang. Ada orang yang menghemat beberapa ratus ribu, tapi kehilangan 1 dekade. Saya sering mengibaratkan pengetahuan seperti Google Maps. Anda bisa tidak pakai peta, tetap sampai tujuan, tapi akan tersesat, buang waktu, bahkan salah arah. Padahal cukup buka peta, Anda langsung tahu jalan terpendek, mana yang macet, mana yang mudah dilalui. Pengetahuan juga begitu. Ia menunjukkan jalan optimal, memberi peringatan, dan menghemat gunungan waktu. Salah satu cara termudah meminjam tenaga dari pengetahuan adalah membaca. Membaca adalah berbicara diam-diam dengan pikiran-pikiran terhebat. Anda tidak bisa menelpon Steve Jobs untuk tanya cara kreatifnya, tapi Anda bisa membaca apa yang ia tinggalkan. Anda tidak bisa ngopi dengan Elon Musk, tapi Anda bisa mempelajari wawancaranya. Buku, artikel, podcast, kursus, itu adalah mentor tidak langsung yang selalu siap mengajari Anda, asal Anda mau membuka diri. Ingatlah, membaca satu buku bisa menghemat 5 tahun trial and error Anda. Baca buku yang tepat, dapatkan pengetahuan yang tepat, artinya Anda mengambil jalan pintas. Jika setiap bulan baca satu buku, dalam setahun, Anda bisa mempersingkat puluhan tahun meraba-raba. Orang sukses belum tentu lebih pintar dari orang lain. Mereka hanya lebih banyak belajar dari pendahulunya. Akhirnya, jangan sayang dengan beberapa buku bagus atau kursus. Jika Anda sayang, Anda akan membayarnya dengan 1 dekade waktu. Uang bisa dicari lagi, tapi waktu yang hilang tidak bisa. Setiap hari Anda menunda tidak belajar adalah 1 hari orang lain meninggalkan Anda selangkah lebih jauh. Jadi, jangan biarkan besok menjadi alasan menunda. Mulailah hari ini. Beli satu buku yang menarik minat Anda. Daftar kursus online, atau sederhananya, dengarkan podcast alih-alih mindless scrolling di media sosial. Satu benih pengetahuan yang ditanam hari ini bisa menjadi pohon raksasa yang memberi Anda keteduhan dan buah manis di kemudian hari. Cara 3. Meminjam tenaga dari orang lain. Jika pengetahuan adalah peta harta karun yang membantu Anda mengambil jalan benar, maka orang lain adalah jembatan yang membawa Anda ke tempat-tempat baru yang sulit Anda capai sendiri. Banyak anak muda ketika memulai usaha berpikir, saya harus melakukan semuanya sendiri. Mereka percaya jika tidak sendiri, mereka tidak akan bisa mengontrol semuanya. Kedengarannya logis,
Tapi hasilnya seperti seseorang yang harus menyetir, sekaligus memeriksa peta, sekaligus menjual tiket. Mobil jalan sebentar lalu terperosok karena supir kelebihan beban. Sebaliknya, ada orang yang tahu cara membagi tugas, meminta bantuan ahli, mencari rekan tim. Mobil mereka tidak hanya melaju mulus, tetapi juga bisa mengebut dengan cepat. Ini terlihat jelas di dunia startup. Seorang founder memulai dengan ide bagus, tapi jika sendirian, ia akan sibuk sendiri dengan produk, pelanggan, keuangan, urusan hukum. Belum sempat masuk pasar, sudah kelelahan. Tapi ada founder lain yang mengajak co-founder, satu ahli teknik, satu ahli operasional. Berkat kolaborasi itu, perusahaan mereka berkembang 10 kali lebih cepat. Ide yang sama, satu menjadi kenyataan, satu tetap di atas kertas. Ada pepatah, jika ingin cepat, berjalanlah sendirian. Jika ingin jauh, berjalanlah bersama orang lain. Mungkin dalam bisnis, ini bahkan lebih benar. Karena jarak dari ide ke produk membutuhkan bukan hanya kecepatan, tapi juga ketahanan. Dan hanya tim yang bisa menciptakan ketahanan itu. Dalam perjalanan menuju kekayaan, membangun hubungan, mencari mentor, dan tim bukan sekedar pilihan tambahan, tapi keharusan jika ingin bertahan lama. Perhatikan, orang sukses jarang sekali memberi label "saya jago semua". Mereka biasanya mengakui dengan jelas di mana kelebihan dan kelemahan mereka, lalu mencari orang yang melengkapi bagian yang hilang. Seseorang dengan visi besar tapi kurang teknis akan mencari insinyur pendamping. Seseorang yang jago keuangan tapi kurang komunikasi akan mencari orang yang jago komunikasi. Seperti itu, mereka mengubah gambar yang setengah jadi menjadi gambar yang utuh. Sebaliknya, banyak orang terjebak dalam perangkap mengerjakan semuanya sendiri. Mereka pikir minta bantuan orang lain adalah kelemahan, atau takut berbagi keuntungan akan mengurangi bagian mereka. Tapi coba bayangkan, Anda memanfaatkan kekuatan orang lain tidak terbatas pada punya rekan tim, tapi juga tahu meminjam kecerdasan dari orang yang lebih dahulu berpengalaman. Mentor, mereka yang sudah melalui cukup kegagalan, adalah tameng yang melindungi Anda dari banyak kesalahan bodoh. Satu obrolan dengan mentor bisa menggantikan setahun trial and error. Satu nasihat tepat waktu bisa menyelamatkan sebuah proyek dari kebangkrutan. Jika Anda punya kesempatan, carilah satu atau beberapa guru seperti itu. Terkadang, satu pertanyaan tepat sudah menghemat banyak waktu dan uang. Dan bukan hanya mentor, rekan kerja, teman, bahkan pelanggan pun bisa menjadi sumber daya berharga. Umpan balik jujur dari pelanggan bisa membantu Anda menyesuaikan produk ke arah yang benar. Yang penting, Anda harus tahu cara membangun dan memelihara hubungan ini. Jangan hanya tahu menerima, lupa memberi. Jika Anda ingin orang lain mau jadi, dan jika Anda